Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, ada kabar gembira baik untuk Bapak Ibu Guru yang sekolah-sekolahnya mengalami keterlambatan atau belum sempat ya menginput data ulang PPSD, di mana pada kesempatan kali ini Mendikdasmen itu memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk menginput ulang PPSD yang mungkin ya ada sekolah-sekolah yang gagal dalam daftar SNBP. Nah, bagaimana informasi lebih lanjutnya? Kita simak video yang satu ini, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ini saya akan memberikan informasi singkat ya terkait dengan adanya kabar baik di mana Mendikdasmen itu memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk menginput data ulang ya terkait dengan PPSD pada sekolah-sekolah yang gagal dalam daftar SNBP ya. Jadi kalau kita lihat pada berita harian Kompas ini 2 hari yang lalu, di mana ada sejumlah sekolah itu ternyata mengalami keterlambatan dalam pengisian pangkalan data sekolah dan siswa ya, atau yang disingkat dengan PDSS ya, yang merupakan syarat utama dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP ya. Jadi bagi sekolah-sekolah yang mengalami keterlambatan tersebut, jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu memberikan kesempatan untuk menginput data PPDS ya, PPDS. Sorry, mohon maaf kalau saya ada kesalahan penyebutan nama gitu. Nah, di mana fenomena ini akan menimbulkan beragam reaksi, terutama keresahan siswa eligible yang tidak bisa ikut pendaftaran SNBP ya tahun 2025 yang dibuka pada tanggal 4 itu. Nah, oleh karena itu, menanggapi masalah tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, ya dalam hal ini adalah Pak Profesor Abdul Muti, itu membenarkan bahwa adanya sejumlah sekolah yang gagal sebenarnya mengunggah data ke PDSS ya. Saya tidak tahu bahwa apa sebenarnya yang menghalangi keterlambatan tersebut atau kegagalan dalam Bapak Ibu itu menginput data-data tersebut ya. Nah, kalau Bapak Ibu gagal ya, semestinya Bapak Ibu itu mungkin bisa bertanya kepada teman-teman yang lain atau di sekolah-sekolah yang lain terkait dengan pendataan tersebut, karena jangan sampai nanti merugikan siswa-siswanya gitu. Nah, di sini di kesempatan kali ini juga Profesor Abdul Muti itu menyebutkan ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ini. Jadi faktor-faktor yang berkaitan ini sebagian karena ada alasan rusak ya, karena misalnya cuaca, kemudian sebagian rusak karena bencana alam. Nah, itu yang dijelaskan oleh Profesor Abdul Muti dalam kesempatannya di konferensi pers ya. Nah, kemudian apa sebenarnya solusi yang bisa diberikan oleh Mendikdasmen? Jadi solusinya yang paling jelas adalah Mendikdasmen itu memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk menginput data ulang ya. Nah, coba kita baca secara lengkap. Jadi untuk menanggapi kendala ini, Mendikdasmen itu memberikan kesempatan ke sekolah-sekolah yang mengalami keterlambatan untuk melakukan pengisian ulang PDSS ya. Di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menyediakan layanan bagi sekolah yang belum berhasil mengunggah data ya. Jadi Bapak Ibu Guru yang sekolah-sekolahnya masih gagal ya, mungkin bisa dicek ulang terkait dengan pengisian data tersebut, di mana Mendikdasmen itu sudah memberikan layanan kepada sekolah-sekolah yang belum bisa mengunggah data tersebut, kemudian bisa diunggah ulang ya untuk diberikan kesempatan lagi. Tetapi tentu saja kesempatan ini hanya diberikan untuk sekolah-sekolah yang mengajukan kepada kementerian. Jadi kalau sekolah-sekolahnya yang tidak mengajukan kepada kementerian, maka tentunya tidak akan diberikan kesempatan ini. Jadi bagi sekolah-sekolah yang merasa bahwa gagal ya atau belum mengupload PDSS, maka sebaiknya harus segera memberikan laporan kepada mungkin dinas terkait, dinas pendidikan ya di masing-masing daerahnya, kemudian di follow up ke kementerian. Nah, sejauh ini belum ada informasi bahwa untuk bisa mempercepat proses informasi tersebut biar cepat sampai ke Mendikdasmen itu seperti apa, itu belum dibahas di sini. Nah, karena memang unforced ya, error itu tidak bisa dihindari, jadi
kementerian itu tidak menutup mata terhadap realitas tersebut ya. Kemudian tentu hal ini tidak dialami oleh semua sekolah gitu. Nah, meskipun sejumlah sekolah itu mengalami masalah dalam pengisian PDSS, Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu menegaskan bahwa tidak tentunya semua sekolah itu menghadapi kendala hal tersebut. Nah, hal ini juga merincikan sejumlah sekolah yang terdampak karena hal tersebut diatur oleh Badan Koordinasi Sistem Administrasi Penerimaan BKSAP ya. Jadi ada sejumlah sekolah yang tidak perlu sebenarnya persis ya untuk mengisi tersebut. Nah, kemudian karena yang mengatur ini adalah BKSAP, maka tapi prinsipnya itu memberikan layanan gitu. Nah, kemudian koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, jadi Mendikdasmen itu berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi guna sebenarnya membahas lebih lanjut mengenai kendala yang muncul dalam pengisian PDSS gitu. Nah, koordinasi ini tentu penting karena PDSS ini akan berhubungan langsung dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di pendidikan tinggi. Jadi kementerian yakin bahwa mengira bahwa nanti koordinasi ini dengan pendidikan tinggi itu akan berkaitan dengan sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi tentunya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengusahakan untuk sepertinya yang seharusnya secepat mungkin ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tentu ada siswa diminta perpanjangan pengisian PDSS ya. Jadi sebelumnya karena mengalami kendala hal tersebut, jadi beberapa sejumlah mahasiswa itu tentunya yang dari sekolah-sekolah ya, sejumlah siswa tentunya yang dari sekolah-sekolah itu menyampaikan keluhan melalui media sosial mengenai keterlambatan dalam pengisian PDSS. Nah, beberapa siswa itu bahkan membanjiri chat live YouTube ya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPNB yang menampilkan sosialisasi mekanisme bagaimana sebenarnya pendaftaran SNBP ya tahun 2025 gitu. Nah, jadi mereka mengungkap permintaan perpanjangan waktu untuk pengisian PDSS agar bisa ikut SNBP ya di tahun 2025 ini. Jadi saya kira siswa juga maupun guru ya tentunya harus membantu siswanya terkait dengan hal tersebut biar nanti siswanya itu bisa mengikuti seleksi ya nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB ya di tahun 2025 sehingga nanti siswanya itu tidak dirugikan gitu. Jadi kasihan mereka yang sudah berjuang selama ini untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri itu mungkin bisa difasilitasi di mana nanti ini juga akan menjadi kunci tersendiri buat guru-guru untuk kedepannya bisa memperhatikan tersebut. Tentunya ini bukan 100% kesalahan sekolah ya, tetapi karena ada kendala hal-hal yang unforced error sehingga itu tidak bisa dihindari. Tetapi kementerian itu sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru ya, teman-teman siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.